Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh pemirsa mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya berterima kasih serta mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar seluruh pemirsa yang telah memberikan subscribe kepada channel YouTube Bustami Narda Official dan yang sedang berencana memberikan subscribe, saya mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dilimpahkan rezeki sebanyak-banyaknya dan semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berlimpah. Sahabat BN, hari ini pelaksanaan deklarasi pasangan calon Anies Baswedan Caimin di Surabaya. Sahabat BN, ini merupakan gebrakan pertama dari 3 baca pres yang secara resmi akan mengumumkan wakilnya atau calon wakil presidennya. Dan kita tahu bahwa Anies Baswedan memang dulu yang melakukan deklarasi sebagai baca pres, juga yang pertama. Sahabat BN, kalau kita perhatikan memang langkah ini diambil oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan memang untuk menggait suara Jawa Timur. Sebab Jawa Timur merupakan pemilih terbesar sesudah Jawa Barat. Dan memang selama ini ketiga baca pres ini seakan-akan tidak punya basis yang jelas di Jawa Timur. Apakah Anies Baswedan, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Dengan majunya Anies Baswedan sekarang ini bersama Caimin, ini benar-benar kelihatannya memberi harapan kepada warga NU agar warga NU pada Pilpres 2024 tetap ada warganya menjadi penguasa di negeri ini, menjadi pemimpin bangsa dan negara. Kalau periode sekarang ini Bapak Maruf Amin, sekarang ini tentu diharapkan Caimin. Namun dengan catatan tentu jangan sampai nanti NU menurunkan cawapresnya dari NU lagi, apakah untuk Prabowo maupun untuk Ganjar Pranowo. Cukup hanya satu Caimin saja. Ini kalau sempat ada lebih dari satu paslon yang tampil dari NU, kita khawatir. Sebab suara yang diperebutkan adalah suara NU. Jadi dengan demikian, memang kita melihat NU perlu sekarang ini bekerja keras agar hanya satu Caimin saja yang maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024 ini. Kalau NU memang ingin tetap ada dia sebagai cawapres untuk menggantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sahabat BN, terhadap Demokrat atau AHY, sekali lagi kita berharap agar dia menurunkan tensi emosinya dan bergabung kembali dengan Anies Baswedan. Sangat kasihan kita melihat nanti jika Partai Demokrat bergabung dengan Prabowo Subianto maupun dengan Ganjar Pranowo. Sebab selama ini kita melihat bagaikan air dengan minyak, sulitnya Partai Demokrat masuk ke PDIP dan atau masuk ke Gerindra. Untuk ke PDIP ini sangat riskan. Bayangkan
Megawati sampai sekarang tetap akan mengingat bagaimana sakitnya dia ditikung oleh SBY pada Pilpres dulu tahun 2004. Ketika itu Megawati maju sebagai incumbent dan SBY waktu itu adalah Menko Polhukamnya, adalah anak buahnya. Pedih rasanya oleh Megawati. Apalagi konon kabarnya waktu itu Megawati telah menanyakan kepada kabinetnya siapa yang mau maju. SBY itu menyatakan tidak akan maju, tetapi diam-diam dia ternyata maju. Menyakitkan sekali bagi Megawati. Itu terhadap Prabowo tambah sulit lagi. Tambah sulit lagi. Karena itu dengan jiwa besar harusnya Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan dengan jiwa besar anak muda AHY sebagai Ketum Partai Demokrat, seyogyanya kembali merapat ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Jika nanti Partai Demokrat kembali memperteguh komitmennya bahwa dia berada di Koalisi Perubahan bukan untuk sekadar mengharapkan cawapres, tidak pun dia cawapres dari Demokrat, dia akan tetap berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Itu komitmen yang sering diucapkan dulu oleh Demokrat. Apakah oleh juru bicara Partai Demokrat Herzaki? Mungkin juga kalau kita tidak keliru oleh AHY sendiri maupun oleh Pak SBY sendiri. Sebab kalau itu yang dilakukan oleh Demokrat dan Demokrat mendapat kembali, kita yakin suara Demokrat akan kembali melambung. Sekarang dengan keluarnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan dengan nada yang tampak sangat emosi, banyak sedikitnya jelas menggerus suara Partai Demokrat di akar rumput. Kenapa bisa menggerus? Karena rakyat tentu mengatakan jadinya, rakyat tentu beranggapan jadinya Partai Demokrat ini dulunya masuk ke Koalisi Perubahan hanya semata-mata untuk kedudukan, untuk posisi, untuk kekuasaan, bukan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara untuk perubahan. Semua rakyat sekarang berharap banyak kepada Anies dan kepada partai-partai yang ada di Koalisi Perubahan untuk bisa Indonesia ini mengalami perubahan dari segi ekonomi, dari segi hukum, dari segi demokrasi, dari segi korupsi, nepotisme, dan kolusi pada hasil pemilu atau hasil Pilpres 2024 mendatang. Karena itu kita melihat tidak ada jalan lain bagi Partai Demokrat merapat kembali ke Koalisi Perubahan, dan nanti kita yakin jika partai keuntungan bisa diambil oleh Partai Demokrat dua. Kalau menang nanti pasangan Koalisi Perubahan Pilpres, maka dia akan mendapatkan posisi di kabinet yang boleh agaknya dia memilih. Yang jelas AHY, Menko Polhukam atau Menhan, insya Allah sudah di tangan. Yang kedua, keuntungan akan didapatkannya suara rakyat akan kembali kepada Demokrat. Demokrat nanti akan menjadi simpati bagi rakyat karena dia sudah begitu menderita oleh berbagai tekanan oleh Muldoko yang ingin mengambil alih partainya. Juga sekarang sepertinya dia kena lagi ketika telah santer AHY akan wapres tetapi batal. Ini akan membuat rakyat simpati kepada Partai Demokrat. Tetapi kalau Partai Demokrat emosi keluar, rakyat bisa jadi menilai ini emosional Demokrat
karena tidak dapat jabatan. Sedangkan diharapkan rakyat, Demokrat akan berjuang untuk perubahan. Itu. Jadi sekali lagi, kembalilah Partai Demokrat ke koalisi perubahan. Emosi tentu bisa saja membuat seseorang melakukan hal-hal yang mungkin di luar kendalinya. Tetapi tidak ada salahnya kembali lagi. Tidak ada rakyat akan mengatakan, tidak ada publik akan mengatakan, tidak ada orang akan mengatakan bahwa Demokrat rendah. Tetapi dengan kembali nanti Demokrat ke koalisi perubahan, simpati rakyat akan kembali kepada Demokrat. Dan kita yakin suara Demokrat nanti akan melambung tinggi dari hasil pemilu 2024 mendatang. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa